Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan taufik hidayah inahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadirin dalam keadaan selamat, semoga tambah sehat. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perlu saya kenalkan, barangkali ada yang belum kenal, mungkin hanya mendengar di radio. Saya Sugiantoro selaku tim ahli dari Depo Mangkatan Mojopahit. Dan sekaligus mohon maaf pada Bapak Ibu tatkala di radio didengar suara kadang kurang pas, kurang sopan dan sebagainya, karena saya harus melayani banyak orang dengan bahasa yang beda-beda, dengan budaya yang berbeda, sehingga suatu contoh bahasa yang mungkin buat saya pribadi tidak ada persoalan, tapi mungkin buat Bapak Ibu kurang sopan, saya untuk itu minta maaf. Karena contoh kalau di sini sabreng gitu, apa sabreng? Ketela ada ya? Kalau di Bojonegoro sana namanya minyok. Kalau di daerah lain boleh dikatakan ketela pohon atau ketela rambat, seperti itu. Contoh lagi bakul yang keliling, kalau di sini namanya wlijo. Di tempat saya butuh. Tapi kalau orang Kalimantan, orang daerah Sulawesi sana, butuh itu adalah merupakan alat kelamin seorang perempuan. Sehingga kalau butuh apa itu jorok atau risih kalau dibicarakan. Makanya di Sumatera pun beda kita ngomongnya, di Jawa Barat pun beda. Sehingga kalau ada suara yang enggak pas, enggak sopan, bukan berarti kami tidak bisa berperilaku sopan, tapi bahasa itu ada yang berbeda-beda artinya, maknanya maupun pengertiannya. Sehingga pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesarnya pada hadirin maupun masyarakat pada umumnya di Bondowoso itu. Baiklah Bapak sekalian, sebelum acara kita mulai, coba kita tengok sejenak ke belakang bahwa sakit itu tidak sekedar datang begitu saja. Pasti ada sebab dan akibat. Kadang kenapa mata itu kabur, kenapa mata saya diobatkan kemana-mana tidak sembuh. Ternyata kita lupa, kita punya orang tua, baik bapak, ibu, kita kurang hormat. Kadang suara kita yang khilaf ngomongnya menyakiti hati mereka. Belum-belumnya sakit, pada sudah meninggal atau belum meninggal, hati kita belum pernah minta maaf lahir batin pada beliaunya, atau beliaunya belum memaafkan kita. Ini yang membuat sebab kita sakit. Sakit tidak hanya datang begitu saja. Kurang syukurnya kita ini. Kenapa kurang syukurnya? Kalau makan ini kurang enak, itu kurang enak dan sebagainya. Selalu mengeluh. Ini makanya Allah memberikan ujian buat kita. Apa itu? Sakit yang sulit disembuhkan. Kuncinya apa Bapak sekalian? Ya coba kita hubungan hablum minanasnya kita tata, kita maaf pada yang pernah kita sakiti, kita dolimi maupun ada hal yang kurang berkenan. Untuk itu Bapak sekalian, pada kesempatan ini marilah kita awali dengan berdoa bersama. Barangkali kekhilapan kita, kesalahan kita Allah berkenan memaafkan. Sehingga lantaran ini dibukalah pintu hidayah, sakit apapun yang diderita Bapak Ibu sekalian yang kita derita ini akan diberikan kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kesulitan apapun yang kita jalani, kita alami, semoga Allah memberikan kemudahan. Masalah apapun, anak nakal, apapun yang sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah. Karena kalau Allah berkehendak tidak ada yang mampu nolak. Untuk itu Bapak sekalian, marilah sambil merenungkan perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini, kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala
seraya membaca suratul Fatihah atau Ummul Quran. Semoga dengan doa dan bacaan Ummul Quran tersebut kita dilancarkan, kita diberikan jalan yang terbaik dalam hidup ini. Semoga upaya kita ikhtiar mendapat ridhona. Marilah Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan hajat Bapak Ibu sekalian. Semoga doa kita didengar Allah, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah berdoa mulai. Amin. Terima kasih Bapak sekalian. Semoga doa yang kita panjatkan betul-betul mendapat didengar Allah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara hari ini apa yang Bapak Ibu hajatkan semoga Allah berkenan melancarkan, yang sakit sepulang dari sini menjadi sehat walafiat, semoga ibadahnya istiqomah. Hidup kita bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama, bangsa, dan negara, sehingga hidup ini bermakna dan barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita makan kadang-kadang lupa. Dalam hadis dijelaskan kurang lebihnya bahwa kalau makan itu jangan terlalu kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Maknanya dalam sekali dan luas sekali Bapak sekalian. Seseorang yang makannya sekenyang-kenyangnya itu membuat orang itu kurang berpikir dengan baik. Kenapa kurang berpikir? Karena setelah makan kenyang ngantuk atau puas dengan segala-galanya untuk dirinya sendiri. Tapi lupa bahwa ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada tetangga. Makanya hadis itu tidak hanya cukup kita dengar kita sendiri, tapi bermakna pada orang lain. Kalau nasi ini tak makan sendiri habis, bagaimana suami saya, bagaimana istri saya, bagaimana saya, bagaimana dengan orang tua saya, atau mungkin pembantu saya. Makanya berhentilah sebelum kenyang. Kenapa dengan berhenti sebelum kenyang? Maka berarti makan kita tidak penuh. Yang kedua, makanlah pada saat lapar. Karena lapar itu yang buat selera kita kuat makan itu. Hanya air putih saja kita senang sekali. Tapi kalau sudah tidak haus minum, kalau enggak dingin, enggak panas, kita enggak suka. Makan pun sama. Kalau kita lapar, nasi putih pun jadi enak. Ikan apapun jadi enak. Tapi kalau perutnya enggak kenyang, maksudnya tidak lapar, maka kita makannya tidak lahap. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita makan berdampak pada tubuh kita. Kenapa kok badan saya panas, terus kok kaku sekali, kaki saya bengkak. Itu biasanya lambungnya bermasalah, pola makannya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena pola pikirnya juga tidak sehat. Yang dilihat makanan orang lain. Kita masih muda, minuman keras kita minum. Padahal minuman keras itu bagus untuk orang Belanda, bagus untuk orang daerah dingin, untuk menghangatkan badan mereka. Dan agama mereka tidak sama dengan kita, mungkin keyakinannya enggak sama. Kalau sini sudah panas, minum minuman keras seperti alkohol, arak dan sebagainya, maka sarafnya akan terganggu. Saraf itu berdampak pada, asam urat itu berdampak pada saraf. Saraf itu mengganggu. Tatkala asam urat tinggi, maka ginjal itu tidak berfungsi dengan baik. Saraf otak, saraf apapun terganggu, panas, enggak enak, pikirnya was-was dan sebagainya seperti itu. Tidur susah, matanya bisa buta gara-gara minuman keras. Karena pada saat
kami talkshow di Blitar, banyak remaja yang matanya buta. Hitamnya berubah warna jadi agak putih dan semakin mengecil. Bisa pulih? Tidak bisa. Makanya kita perlu sebagai orang tua memberikan contoh yang baik. Jangan wariskan pola pikir, pola makan yang tidak sehat pada anak cucu kita. Bahwa pada prinsipnya benar di agama itu. Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu pada prinsipnya seperti kertas fitrah, bersih. Tapi kalau rumah tangga atau keluarga itu membiasakan makan dengan cabai, maka anak cucu ikut suka cabai. Makan mie, suka mie semuanya. Tapi tidak diperhitungkan. Kadang-kadang si ibu, orang tua perempuan ini memberikan makanan karena siap saji, karena sibuk. Tak kasih mie seneng, kenapa? Cepet. Tapi tidak dihitungkan bahwa kalau mie itu berdampak pada lambung, jantung, empedu, ginjal, dan lain sebagainya. Asam urat ini berdampak pada hormon. Perempuan yang suka mie, suka tahu tempe, umbi-umbian, itu apa? Menstruasinya tidak lancar, keputihan, haidnya pun demikian. Terus mengganggu kesuburan, mandul atau keguguran, prematur, atau bahkan berdampak lain. Apa itu? Bisa menimbulkan kerusakan dalam organ kewanitaan. Ini dampak daripada asam urat. Buat bapak, apa asam urat itu? Ya ginjalnya. Asam urat yang bagus itu maksimal 6. Jangan di atas 7. Kalau bisa maksimal 6. Syukur-syukur bisa 5. 4, 5 rasanya enak. Kencingnya lancar, terus tidak bengkak, tidak mudah capek dan sebagainya. Tapi kalau pola makannya tidak sehat, bagaimana orang itu sehat? Ibaratnya ada yang mengatakan, saya makan tahu tempe cuma seminggu sekali, atau pulau pendem atau umbi-umbian sedikit aja. Kira-kira kalau air ini sudah penuh, tak kasih 1 sendok, tumpah enggak Bapak Ibu sekalian? Tumpah kan? Karena sudah penuh. Di tubuh kita pun sama. Kalau asam uratnya sudah tinggi, dikasih sedikit pun akan tumpah. Kalau tumpah itu ke ginjal, ke yang lain, ke saraf, ke mata, ke otak. Badan rasanya enggak enak. Dipegang dingin, panas, rasanya pun enggak enak, kaku. Makanya kami menyarankan waktu kita, dana kita, harta benda kita jangan dihabiskan untuk berobat. Si apotek dan rumah sakit, yang penting Bapak bayar, dilayani dengan baik. Karena mereka bisnis. Tapi pengelola rumah sakit banyak yang mengkhianati. Karena sesuatu hal itu berangkat dari apa Bapak Ibu sekalian? Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Pada saat seseorang, kelompok seseorang masyarakat mendirikan rumah sakit, ada visi dan misinya. Visinya, niatnya sosial, tujuannya kemanusiaan, menyehatkan masyarakat. Prakteknya terbalik. Kalau orang tidak punya uang, tidak dilayani dengan baik. Enggak punya uang, tidak akan dilayani dengan dalih A, B, C, D, kamarnya penuh, dan sebagainya seperti itu. Apotek pun sama. Kalau bisa yang mahal, kenapa yang murah? Pokoknya Pak beli dikasih, walaupun kadangkala orang itu nggak ngerti, dikasih aja obat-obat yang mahal dengan dosis yang tinggi. Makanya kami dari Depo Manggatama Mojopahit memiliki visi. Apa visinya? Ikut membangun kehidupan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Niatnya seperti itu.
yang sehat dulu. Karena orang kalau nggak sehat tidak bisa mandiri. Contoh orang stroke, gimana dia bisa berjalan, bisa berkemana-mana? Karena dia hanya diam di tempat tidur atau duduk di kursi. Maka harus sehat agar tidak banyak tergantung orang lain. Baru dia bisa mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, mau belanja bisa sendiri. Kalau dia bisa mengurus dirinya, dia bekerja, insya Allah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia insya Allah sejahtera. Melalui apa Bapak sekalian kami? Ya tadi penyiapan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Pendidikan yang murah terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada pepatah dari Bung Karno, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Bahasa Jawa, kalau bisa keluarga itu mikul dhuwur mendem jeru. Artinya apa? Mengangkat harkat, martabat dan kelebihannya keluarga itu untuk digerakkan menjadi potensi yang handal, yang mampu bersaing baik dalam internal keluarga, masyarakat dan sebagainya. Mendem jeru segala kekurangan dan rahasia yang tidak layak disampaikan. Ini perlu. Makanya di Perumahan Majapahit bukan ingin dipuji orang, tidak. Karena innama amalu biniat. Tidak ada alasan di kami orang tidak mampu, tidak bisa berobat. Kami bukan selebar-lebarnya, seluas-luasnya orang sakit tidak harus dengan modal yang banyak. Di kami pun nggak punya uang, kita tunjukkan solusinya sehatnya. Itu kenapa? Karena kita misinya sosial, bukan semata-mata komersial. Itulah misi kami Bapak sekalian. Karena kami senang obat itu laku, jamu itu laku. Tapi kami menderita tatkala orang habis banyak tidak sembuh. Kami prihatin. Makanya hadir kami di sini bahwa seseorang yang asam urat tinggi bagaimana dia itu bisa sehat dengan pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat, perilaku yang sehat, insya Allah sehat. Kalau ada yang belum sehat, jamu, obat dan sebagainya itu merupakan jembatan. Jembatan itu sarana. Siapapun yang lewat silahkan. Mau jalan kaki, mau naik sepeda motor, sepeda pancal, becak, mobil silahkan. Kayak pegawai tukang pos dulu. Orang tukang pos ngantar surat, baik si miskin si kaya surat disampaikan. Makanya Bapak sekalian, kami hadir di sini untuk bersama-sama berpikir, berperilaku, berpola hidup, berpola makan yang sehat agar kita tidak tergantung obat. Itu adalah tujuan kami. Kenapa? Semua ini nanti kami tinggalkan dan Bapak juga meninggalkan tempat ini, kita semua. Tidak ada yang ingin bermalam di sini. Tidak ada yang ingin menetap di ruangan ini. Sama dengan kami. Dunia suatu saat kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan. Tapi kita ngambil manfaatnya. Malah untuk itu sekalian ilmu harus amalkan. Kepada siapa? Kepada mereka yang memerlukan. Inilah konsep dasar bahwa kehidupan itu harus bermanfaat. Tidak hanya cukup kita ceramah, kita ngaji, sholat tanpa bermakna, tidak tahu maksud dan tujuannya. Obat itu hanya mempercepat. Tidak ada di dunia ini obat satu pun yang bisa menyembuhkan orang sakit tanpa izin Allah. Dokter, sudah berapa yang tumbang karena corona? Ada enggak petani yang kena corona? Saya belum pernah dengar ada petani yang kena corona. Tapi orang kaya di ruangan ber-AC banyak yang tumbang. Tapi masyarakat kita alhamdulillah wa syukurillah aman-aman saja dan sehat-sehat saja. Inilah salah satu kebijaksanaan Allah pada hambanya yang senantiasa tidak memiliki sifat was-was, yang tidak terlalu berlebihan takut. Corona tidak perlu ditakuti, tapi patut diwaspadai. Karena apa Bapak sekalian? Semua penyakit sudah dicekpan Allah Ta'ala, pasti ada obatnya. Nah, bagaimana dengan orang gangguan saraf? Kami hadir dengan jamsur. Jamsur itu ramuan herbal, tatkala diminum seseorang itu
akan menurunkan asam urat, insya Allah akan menormalkan sarafnya. Saraf itu apa saja contoh? Epilepsi, ayan, itu juga saraf. Kenapa kok ayan itu apa hubungannya saraf? Karena epilepsi atau ayan itu bukan turunan. Faktor dua hal, satu penyakit, yang dua kecelakaan. Kecelakaan tidak harus dengan kendaraan. Kecelakaan itu disebabkan oleh beberapa human error, kesalahan manusia. Contoh, anak saya sejak lahir epilepsi, kena saraf. Karena pada saat si pembantu persalinan, dalam sekarang kalau dulu dukun bayi, sekarang adalah bidan. Pada saat bukaan 1, 2, 3, yang bapak-bapak mungkin yang bukan orang kesehatan tidak tahu. Ibu-ibu yang pernah ada lahir di bidan atau di rumah sakit tahu bukaan 1, 2, 3, 4. Bukaan 3 sudah disuntik kekuatan. Si bayi ini keluar belum waktunya, ditarik, ditekan, bukan putus lehernya tapi ditekan di otak depan ini sehingga ada yang tertekan maka terisi oleh cairan. Lah cairan inilah terbawa sampai dewasa. Sehingga mudah kejang, step dan sebagainya. Ini salah satu, ada yang terbentur, jatuh pada saat masih bayi. Kenapa seperti ini? Karena kecerobohan orang tua atau orang yang dipasrai bayi itu. Kecerobohannya di situ. Faktor berikutnya apa? Setelah jatuh, tidak langsung kejang. Mungkin 5 tahun, 6 tahun dia kejang. Atau dia tidak bisa pintar karena apa? Dia tidak bisa konsentrasi. Kenapa tidak bisa konsentrasi? Karena di telinganya, di sarafnya ada suara berbisik-bisik. Itu gangguan saraf. Terus bagaimana dengan mata? Seseorang yang kena saraf mata, maka dia matanya akan jadi apa? Sempit. Disebut penyakit glukoma. Glukoma kalau lihat seperti layar TV, menyempit. Dan tidak kuat lihat lama-lama. Lelah matanya. Capek gitu. Kena sinar silo. Ini bagian dari asam urat. Ini Bapak sekalian. Belum yang lain. Gerak refleks itu juga saraf. Kadang orang menyentuh ini, kadang-kadang orang itu gerak sendiri tangannya. Kalau ini jantung Parkinson, tapi ini saraf depan sehingga tanya kayak buyuten itu. Ini dampak daripada asam urat. Makanya jangan disepelekan. Apa yang menyebabkan asam urat tinggi itu? 1, kacang-kacangan, umbi-umbian, pisang, asin. Apa asin? Makan terlalu banyak garam. Terus pisang. Pisang apa saja? Hampir semua pisang menyebabkan lambung bermasalah dan kandungan asam uratnya cukup tinggi. Terus umbi-umbian, apa umbi-umbian itu? Ketela pohon, ketela rambat, talas, gembili, yang buahnya di dalam tanah. Bukan di bawah tanah, tapi di dalam tanah. Kacang-kacangan, ini juga penyebab asam urat tinggi. Makanya kami ngajak kepada masyarakat, boleh, semua boleh. Tapi ada takarannya, tadi hadis Nabi sebagai landasan kita. Kalau makan jangan banyak-banyak dan jangan tiap hari. Sadar kalau asam urat itu tidak membuat sehat kalau terlalu banyak. Tapi perlu nggak asam urat? Perlu, semua itu perlu. Kalau mengatakan kalau gitu kita jangan makan yang ada mencari, enggak boleh. Cabai, garam, gula, petis, terasi diperlukan untuk apa Bapak sekalian? Untuk sambal. Orang nyambel yang enak itu ada komposisinya, ada campurannya. Kalau nggak ada satu maka nggak enak. Hidup pun juga sama. Makanya di tubuh ini perlu kolesterol yang tidak jahat, asam urat perlu tidak tinggi. Ya tadi untuk perempuan asam urat itu yang bagus itu 3-4, 3-4. Untuk kaum pria berapa? 4-5. Kalau 6 bagaimana? Sudah mulai nggak enak. 7 sudah nggak enak. 8-9 cuci darah kadang-kadang. Ini makanya gambar seperti itu perlu kita
angen-angen, kira-kira pola makan yang sehat itu apa saja. Kerupuk boleh enggak? Boleh kalau orang itu asam uratnya dan kolesterolnya rendah. Tapi kalau asam urat tinggi jangan. Kenapa jangan? Karena kerupuk itu bahannya tepung terigu, tepung tapioka. Tepung tapioka juga asam uratnya tinggi karena bahannya dari umbi-umbian. Dari ketela pohon. Bagaimana dengan biskuit? Sama. Biskuit ini bahannya dari tepung tapioka dan terigu. Ini gambarannya jangan sampai kalau pada saat sakit kita jangan manjakan mulut. Kalau enggak enak di perut. Kita jangan memanjakan selera. Kalau setelah makan kita menderita. Coba makan kacang enak, mentor enak. Tapi setelah itu tangannya kawaku, enggak enak, kesemutan dan sebagainya seperti itu. Itulah Bapak sekalian peran jamsur adalah satu, untuk menurunkan asam urat pada derajat normal dan mengembalikan fungsi saraf sesuai dengan fungsinya. Sehingga kita bisa hidup sehat tanpa obat, kita bisa aktivitas secara normal dan tidak terganggu. Semoga apa yang tak sampaikan sekelumit atau sekilas ini bisa bermanfaat untuk semua. Semoga masyarakat baik yang hadir di tempat ini maupun para pendengar atau penonton YouTube dimanapun Anda berada, semoga ada manfaatnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dan kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.